saya, Hajar SPD, nomor induk mahasiswa PPG 23086099154. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, kategori 1, tahun 2023-2024, LPTK Universitas Islam Makassar. Pada hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi prosedur tes pada siswa kelas 12 MIA 1 UPT SMA Negeri 11 Senjai, Kabupaten Senjai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas silakan. Stand up, please. Say it in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. For class, the lead of the class, to start of our meeting today to pray together. Let's pray before the window study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, student. How are you today? I'm fine. Nice to see you. Nice to see you too. Okay, before class, jadi sebelum kita memulai, before we start our lesson today, I want to check your present, your attendance. So, what about the leader of the class? There are two Haikal and Musa. There are two students, ya? Okay. Jadi ada dua siswa, there are two students. SMK-nya. Okay, to limit our time. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang prosedur tes dari kelanjutan materi yang kemarin. Oke, kira-kira before we start, kira-kira what is your prepare? Apa kesiapan yang belajar hari ini? What else? Apa lagi? Okay. Automatically you have already study now. Okay, to limit our time, let's start to begin our study. Coba sekarang kita menuju ke slide. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan prosedur tes. Ya. Sebelum saya masuk di slide berikutnya, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran di SMP kemarin tentang prosedur tes? Who still remember the lecture about prosedur tes? Okay, please. Kalau prosedur teks itu adalah suatu teks yang menjelaskan suatu proses atau langkah-langkah mulai suatu hal. Oke, ada yang lain? Any else? Ada yang lain? Ada yang masih ingat tentang pengertian daripada prosedur tes? Oke, please stand up. What meaning about procedure test is step by step about one or some activity. Oke, ini else? Stand up. Oke, jadi saya rasa prosedur itu merupakan salah satu tes yang menggambarkan bagaimana cara membuat atau mengaplikasikan langkah-langkah
Bu ya? Oke, sekarang kita lanjut slide berikutnya. Ya, sebelum kita masuk materi lebih dalam, coba Anda perhatikan KD-nya. Jadi KD yang akan kita pelajari hari ini. Jadi the kompetisi dasarnya adalah KD 3.6. Jadi membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan struktur bahasa beberapa teks. Jadi hari ini kita belajar tentang prosedur yang berkaitan dengan manual. Jadi ada dua kemarin yang sudah dijelaskan, yaitu manual, reset dengan manual. Nah, jadi kita fokus ini, walaupun sebentar kita bisa kaitkan dengan kategori resetnya juga. Oke, next. Oke, sekarang di slide berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini kita memiliki ada 5. Oke, yang pertama di sini adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan struktur kebahasaan, prosedur dalam bentuk teks manual penggunaan teknologi dan sertifikatnya. Jadi ingat, pertama mengidentifikasi fungsi sosialnya. Apa kira-kira fungsi sosialnya? Struktur teks dan struktur kebahasaan. Selanjutnya yang kedua adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan struktur kebahasaan beberapa teks prosedur dalam bentuk manual. Jadi di pelajaran ini yang kelima ini akan kita capai sama semua mata pelajaran. Jadi the 5 of the objective learning, ya, there are 5. Dan mudah-mudahan sebentar bisa tercapai dengan lancar. Coba Anda perhatikan ini. Di atas kira-kira apa yang bisa Anda pahami di atas ketiga gambar ini? Jadi benda-benda yang berkaitan dengan alat elektronik. Nah, coba Anda perhatikan. Pertanyaannya, have you or your parents ever bought a new gadget? Mencari tahu bagaimana cara penggunaannya? Iya, jadi saya rasa setiap alat elektronik yang kita beli pasti ada petunjuknya kan? So if you don't know how to use it, automatically you have to make a guidebook. Ada petunjuk bukunya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa ini semua orang bisa menggunakannya. Oke, kita masuk. Nah, ini sebagai rancangan buat kalian bahwa pembelajaran kali ini kita akan berkaitan dengan tentang alat-alat manual yang sering kita operasikan apakah itu di rumah atau di luar rumah. Hello everyone, my name. Sebelum kita lanjut, saya akan kasih sedikit video terkait dengan penggunaan atau pelaksanaan tentang prosedur tes. Nah, sekarang simak baik-baik di atas videonya. Kira-kira videonya di atas tentang apa? Tentang pembuatan apa? Tentang mengoperasikan apa? Oke, sekarang kita mulai videonya. Simak baik-baik, nobody speak up. Zaidan Maulana from Film Production Class. So today I will share with you a video of the personal text of the English assistant once until it's finished. So first of all what you need is a digital camera, DSLR camera or pocket camera. So there's a video for me. Thank you very much. Oke, sesuai dengan video pembelajaran ada perbandingan, ya kan? Oke, sekarang kita masuk di video terakhir. Simak baik-baik. Sebentar ini akan menjadikan sebagai penilaian. Hello, welcome to my YouTube channel. So, I'm Nia and my friend Sowan will tell you how to use Gojek application. So, if you want to use Gojek application, first you need to download the Gojek application on App Store or Play Store. So, I will use Play Store. After you open the Play Store and then the driver will take your order and will bring you home. Thank you. Ya, saya rasa itu. Ya, jadi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dulu satu video? Ya, tadi di video pertama kira-kira tentang apa kira-kira? Cara penggunaan. Penggunaan? Oke, saya rasa jelas nggak? Yes. Oke, sekarang kita masuk di slide berikutnya. Ya, sekarang kita masuk di pembelajaran inti materi kita hari ini. Nah, di atas ada siklus. Coba perhatikan. Karena terkait dengan prosedur, di
because our material today about the procedure test, we can see that, yeah, the simplest one, you can see the definition of the procedure text. Yeah, sekarang kita masuk, we come to the next item, especially for the definition of the procedure text. You can see that. Siapa yang bisa baca? Who can read that? The slide. Okay, please. Fadil. Procedure text, a text that explains how to do, make something step by step. Ya, jelas ya. Tadi sudah dijelaskan sama teman. A text that explain, jadi teks yang menjelaskan how to do. Bagaimana cara membuat, make something, melakukan sesuatu step by step. Ya, tambahkan dulu ya. Oke, next. Iya, coba Anda perhatikan dulu di atas. Ya, terkait dengan, ya, ini terkait dengan resep, cara membuat sesuatu. Iya. Oke, next. Nah, kita masuk kategori manual. How to use washing machine. Cara menggunakan. Ini siapa yang sudah menggunakan aplikasi ini? Apa sorry? Alat ini? Ya sudah bisa ya? Bisa. Ya. Kalau tanpa melihat stepnya, siapa yang bisa gambarkan dulu? Kira-kira kalau langkah pertama dalam mengoperasikan mesin cuci apa kira-kira harus dilakukan? Mencolok, mengisi isinya dengan air. Ya. Biasanya kan tergantung, biasanya dulu cuciannya dikumpul, ya kan? Iya, tergantung. Tapi yang jelasnya dalam penggunanya berarti harus stepnya harus benar. Ya, saya rasa di sini langkah-langkahnya sudah jelas. Jadi di prosedur itu pertama mengatakan first, second, third, next, after that. Jadi pertama-tama, kedua, selanjutnya, next. Ya, ini masuk dengan kategori temporal conjunction. Apa temporal conjunction? Apa itu? Jadi temporal conjunction maksudnya kata sambung yang digunakan dalam bentuk urutan. Oke, sekarang kita masuk di generic strukturnya. Sebelum kita melihat materinya lebih jauh, kira-kira siapa yang masih ingat generic strukturnya? Who still remember the generic structure of the procedure test? Goal, material, and step. Ada 3 ya? Iya. Ada yang bertanya dulu sejauh ini tentang generic strukturnya? Any question so far about this explanation? Nobody. Berarti sudah jelas sekali kalau tidak ada yang bertanya. Oke, sekarang kita lanjut. Hampir sama tadi. Nah, coba Anda perhatikan ini yang sangat membantu kalian kosakata. Ingat bahasa Inggris dengan vocabulary nanti, ya. Ya. Cut, slide, fill, chop, simmer, steam, boil, steam, mix. Kata-kata ini all the vocabulary ya harus dihafal nanti ini. Karena ini kalimat perintah yang bisa dipakai dalam prosedur teks. Jadi sebelum kita masuk di LKPD ada latihan. Kira-kira apa kira-kira yang kata yang pas? Nomor 1 apa kira-kira? Test what? First, blah blah blah, the all and sound getting until the belly, blah blah blah, and also sound getting. Biasanya penonton yang lebih tahu karena ini how to make chicken rice. Bagaimana cara membuat ayam goreng chicken rice? Orang yang suka ini yang suka jaga di sini. Ya. First, tambahkan. Oke, jadi 1 tambahkan. Harus ditambah ini nanti ini. Ya, jadi kesimpulannya tidaknya seperti ini. Setidaknya kita harus tahu maknanya dulu. Jadi kalau begini, apa kira-kira sesuai dengan first? Boil. Apalagi kan judulnya sudah jelas how to make chicken
Rice. Sebelum kita masuk di LKPD, ada yang bertanya dulu terkait dengan generis strukturnya, fungsi sosial, generis struktur dan unsur kebahasaan. Ada yang bertanya dulu tentang unsur teks. Why is there no tools, sir? Ya, tools, alat-alatnya. Yes. Ya. Kalau alat-alatnya sudah jelas itu, kalau how to make, katanya how to make bisa otomatis ada apa namanya, panci, terus ya. Cuma ini yang diterangkan langsung secara khusus. Iya. Kompor, ya kan? Ada. Mesin roti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di LKPD. LKPD-nya ada di grup. Coba lihat di grup LKPD 1. Jadi di LKPD 1 all of the student have done the assignment. Jadi di LKPD 1 dia masuk kategori pengetahuan, jadi semua siswa harus mengerjakan. Silakan lihat di LKPD 1. Ada 5 pilihan ganda. Tulis nama tadi. Oke, sekarang silakan dikerja. Pada suatu yang saya kasih tidak usah terlama, paling lama 6 menit. Oke, kalau sudah masing-masing perwakilan kumpul di sini. Don't forget to write your name ya, your name, your group. Oke, to limit our time setelah ini, coba langsung kita masuk di LKPD 2. Oke, langsung sambung di LKPD 2. Ini kelompoknya. Bagi jawab di situ di LKPD 2. LKPD 2 lihat sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ya, kelompok 1 kita mulai dari kamera. Kelompok 2 ya. Kita gambarnya penggunaan air conditioner. 3 dan yang terakhir adalah oke, silakan dikerja, sharingkan dengan teman sekelompoknya. Jadi cara kerjanya kan pertama tentukan apa goalnya, apa bahan-bahannya, apa step-stepnya. Gitu.
Ingat setiap kelompok metode for each group silakan Anda tunjukkan apa kira-kira kalimat dekoratifnya, kalimat perintahnya, and then temporal conjunctionnya. You have to choose how many temporal conjunction. Jadi ada berapa temporal conjunction dipakai dalam teks yang Anda buat, yang Anda diskusikan. Oke, jadi saya rasa sambil menunggu kelompok 2, kira-kira siapa yang mau presentasi pertama dulu? Bebas. Jadi tidak menentukan bilang harus kelompok 1. Siapa kira-kira yang mau pertama? Oke. Halo guys. Sebentar, tanggapi apa kira-kira yang perlu ditanggapi dan bertanya. Oke, silakan. Hello guys, my name is Kita and I am from Group 4. And I will present the result of our session. Okay, let's get one is goal how to operate a PC. One, ensure that the PC and accessories are monitor, keyboard, and mouse. 2. Press the power button to turn on the PC. 3. Once the PC has booted up, use the mouse to browse the option and select. Kalau tidak ada, oke, saya rasa bisa kembali ke tempat duduknya. Clap hand. Oke, kelompok berikutnya. Siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Oke, silakan. Oke, semuanya perhatikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasser dari perwakilan kelompok 1. Adapun hasil kami is press the shutter the way down. Oke. Sekian apakah pertanyaan dari kelompok lain? Oke, itu tadi dari presentasi kelompok 1. Kira-kira ada yang belum menanggapi dari kelompok lain? Oke, silakan. Stand up, please. Silakan berdiri. Yes, baik. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan saya kelompok pertama. Mungkin bisa disebutkan kondisi temporal yang digunakan
dengan first, second, third, or next, and then. Oke. Ya. Saya rasa jelas ya. Oke, kelompok 2. My name is Fahira Kasaputra, and now I will have a presentation about the material about how to make rice. One goals how to make rice. Mungkin itu saja. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, question so far about this second group presentation. Saya ditambah dulu. Oke, silakan diri, sana please. Pertanyaan saya yaitu apakah ada temporal conjunction dan imperative sentence atau tidak ada bisa itu. Yes, pastinya dalam setiap prosedur teks terdapat temporal conjunction and imperative text. Imperative text in material is one first, two second, three third, next, after that, then, and then, and finally. Imperative sentence is but, add, pass, take, cook, maybe. Oke. Saya rasa sudah jelas ya? Yes, sir. Oke, Iswak berikan tepuk tangan dulu. Jadi di MK2 ini sebagai penilaiannya itu yang dipilih adalah kekompakan ya, kerjasamanya beda dengan yang KPD 1 di per individu. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada soal evaluasi, coba bisa dijawab dulu ini 5 nomor. Untuk mengevaluasi sampai di mana Anda menguasai materi ini. Oke, silakan dikerja di kertas lembar saya bagikan. Ada 5 nomor. Ya, silakan dilihat di atas soalnya, soal evaluasinya. Baca dulu baik-baik. Jadi tadi yang pertama di evaluasi awal kita sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan gambar yang berhubungan dengan elektronik. Nah, sekarang untuk berikutnya Bapak Guru akan mengevaluasi akhir terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kode saja kalau sudah selesai nomor 1. Nomor 1 langsung jawab. Apa kira-kira? Langsung saja dengan jawabannya. Ya. Jawaban pilihannya apa kira-kira? Nomor 1 sudah? Hah? Ya, langsung saja dijawab.
setelah kita menjawab soal evaluasi ini, sebelum kita mengakhiri, saya mau pertegas dulu kembali bahwa di prosedur teks ini, pertama yang harus kita ketahui adalah apa tujuannya, apa fungsi sosialnya, apa genetik strukturnya. Tadi sudah jelas dari penjelasan pertama dari videonya itu, setidaknya Anda sudah paham apa genetik strukturnya, karena genetik struktur itu tergantung dari tujuan yang akan dicapai, ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, kira-kira siapa yang menyimpulkan dulu untuk materi kali ini? Ya. Coba siapa yang menyimpulkan? Katakan. Combine. Iya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada pelajaran kali ini adalah procedural text is one text about step by step to activities and the general structure of procedural text is one goal to materials and three is step by step. And in procedural text biasanya banyak terdapat material menjelaskan dan imperative text. Oke, saya rasa itu tadi kesimpulan dari saudara Fadil. Saya rasa kasih tepuk tangan. Oke, jadi sebelumnya saya mau merefleksi kira-kira dari pembelajaran kali ini apa yang Anda pahami untuk materi kali ini. Definitionnya. Terus kira-kira apa yang belum Anda pahami dari materi kali ini? Semua ya? Oke, jadi di refleksi kali ini setidaknya khusus di prosedur tes KB, mohon itu kosakata ditambah lagi. Karena by memorizing vocabulary without vocabulary automatically we can how to write down about the prosedur test. Jadi vocabulary itu merupakan salah satu hal yang paling utama. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya minta maaf atas segala kekurangan, ya. Jika ada hal yang merasa terganggu di anakku semua. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa masuk di materi KD 3 IP7. Jadi khusus di KD 3 ini terkait dengan Simpson. Saya rasa cukup sekian. Mungkin bisa